Oke, terima kasih Pak Adit untuk kesediaannya. Silakan kita sharing knowledge dari Pak Adit untuk kita semua. Silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Aditya. Saya saat ini bekerja buat Hafi. Hafi itu adalah for party logistics ya. Itu apa? Jadi hari ini kita bakal ngobrol, bakal cerita tentang supply chain, teknologi dan trennya saat ini. Terutama ini saya berusaha untuk bikin ini dengan audiens teman-teman dari teknologi manajemen. Jadi memang banyak konten mengenai teknologi. Kita ini di sana saya pagi, jadi saya baru sarapan. Di sana sekarang kalau nggak salah jam 1:30 ya. Dan ya harapannya sih harusnya sih udah makan siang semua, karena hari ini kita bakal banyak ngomongin tentang supply chain makanan. Jadi kalau misalnya yang belum makan mungkin ambil makanan, kalau enggak bakal ngelihat foto-foto makanan bisa jadi lapar nanti. Mungkin yang terutama kalau misalnya pagi teman-teman mahasiswa biasanya kita salah satu minuman yang paling populer itu adalah kopi ya, terutama kalau lagi ada tugas ya dan harus begadang gitu ya. Jadi biasanya kita minum kopi. Yang sering kali kita berpikir bahwa kopi itu udah ada di gelas kita, tapi kalau misalnya kita ngelihat balik, sebenarnya kopi ini banyak melewati banyak tangan ya. There's so many hands dari kopi itu pada saat ditanam sampai bisa ada di cangkir kita. Kalau misalnya untuk beberapa kasus jumlah tangan yang ada di yang megang kopi sebelum dia sampai ke tempat kita itu bisa sampai 50 atau 70. Jadi banyak sekali tangan yang mengantarkan kopi itu sampai ke tempat kita. Sebanyak itu sebenarnya kenapa? Ya karena kalau misalnya kita tahu kopi itu sebenarnya hanya bisa tumbuh di tanaman kopi sendiri itu cuma bisa tumbuh di daerah tropis. Nah, bayangkan, dan sementara pengguna terbesar dari peminum kopi terbesar itu malah biasanya ada di yang non-tropis. Kalau misalnya kayak misalnya di Eropa ini ya, saya malah tiap hari minum kopi itu bisa sampai 4-5 kali. Kalau misalnya di Jakarta yang panas biasanya paling maksimum sekali, 2 kali. Jadi konsumsi kopi itu banyak sekali ada di daerah yang lebih dingin, sehingga dan itu melewati banyak tangan. Kalau misalnya kita lihat di beberapa tempat di mana kopi itu tumbuh, itu utamanya adalah di daerah-daerah Khatulistiwa, Indonesia, kemudian di Afrika daerah ekuatornya, dan juga di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Nah, itulah yang membuat kenapa banyak sekali tangan sampai kita sampai kopi itu bisa diseduh dan bisa kita minum dari cangkir kita. Dari banyak kenapa banyaknya itu karena memang prosesnya, misalnya untuk kopi ini memang lumayan kompleks sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari prosesnya itu dari istilahnya sih dari farm ya to fork atau farm to cup untuk kopi. Jadi dari perkebunan sampai bisa kita minum di cangkir kita itu melewati berbagai macam proses. Dari ditanam, tumbuh, kemudian dipetik, kemudian diproses, dikeringkan, kemudian ada ngebersihin kulitnya, roasting, packaging, proses pengiriman, ya. Kemudian ada grinding lagi, dihancurkan, bisa di tempat yang sama atau tempat yang berbeda, dan kemudian di brewing, di brewing itu kayak direbus, bukan benar rebus, dan sebelum bisa kita minum. Nah, proses yang sangat panjang inilah yang kita sebut
sebagai supply chain. Dan ini bukan hanya untuk kopi, tapi juga untuk seluruh barang. Kalau misalnya kita lihat, sekarang mungkin teman-teman punya banyak barang, kalau misalnya kita perhatikan apa yang ada di meja saat ini, itu sudah melewati proses supply chain yang cukup panjang sampai ada di depan kita. Ya. Kalau misalnya kita lihat kayak misalnya kopi tadi, typical supply chain-nya itu bukan dari petani, kemudian dia bisa langsung jual ke kapal api atau ke Nescafe gitu ya, tapi itu melewati banyak tangan. Dari petani, dia biasa ke koperasi, ada koperasi tingkat 2-nya, ada pengumpul, ada pengumpul 1, 2, 3 gitu ya, ada tengkulak dan sebagainya, kemudian bisa ada pengiriman, ada sertifikasi, sampai kemudian bisa di roast, kemudian ada labeling, dikirim sampai ke mungkin kalau misalnya di Indonesia, Indomaret atau Alfamart terdekat kalau misalnya kita pakai. Jadi proses ini cukup panjang dan itu yang kita sebut sebagai rantai supply atau istilah kerennya supply chain. Ya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Pak Reza, slide berikutnya itu mengenai video kopi untuk Starbucks mungkin bisa dipakai. Ini intinya adalah untuk ngasih gambaran sebenarnya apa sih itu supply chain. Seringkali kita lupa bahwa barang-barang yang ada di kita itu sudah melewati proses supply chain yang cukup panjang, dan ya kita biasanya taken for granted barang itu udah ada di kita gitu ya. Ini video ini menunjuk sedikit menggambarkan proses supply chain dari kopi dari saat dia ditanam hingga sampai bisa kita konsumsi. Udah bisa, Pak? Enggak ada filenya, coba dari sana aja nggak apa-apa. Oke, saya hidupin aja ya. Mungkin saya akan suaranya saya agak kecilin aja kalau misalnya dia putus-putus. Supply chain is made up of plan, source, make, and deliver. And everything you see in the store comes through our supply chain. Jadi ini cerita mengenai kopi dari perjalanannya dari dari pertanian sampai kemudian dia bisa di roasting, kemudian di brewing sampai kemudian bisa kita minum. Here at Starbucks, we make a lot of coffee. Planning in our supply chain involves planning everything from raw materials through manufacturing to our retail market. Bukan untuk iklan Starbucks, tapi ini menunjukkan kira-kira proses apa saja yang dilewati dan planning untuk perusahaan seperti Starbucks, mereka harus memastikan bahwa supply kopi itu selalu tersedia. Nggak mungkin kalau misalnya, nggak lucu ya kalau misalnya Starbucks ada satu hari nggak punya kopi untuk dijual gitu. Sustainability is about good business. Starbucks makes the coffee, but we also work with the manufacturers of the cups and the napkins, Cocoa, tea, the lunch, the dairy items, everything that you can possibly think of that's in a store. Our delivery team makes it all happen. Dan terutama untuk Starbucks yang ada di seluruh dunia, prosesnya sangat kompleks karena pengirimannya itu kan tadi rata-rata dari Khatulistiwa dikirimkan ke berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, itu kita bicara tentang kopi. Ya, mungkin yang juga lebih dekat dengan kita selain kopi itu, ini salah satu contohnya adalah iPhone. Dan kalau misalnya kita lihat, iPhone kan juga nggak tiba-tiba jadi iPhone, dan kalau misalnya kita lihat supply chain teknologi sekarang, mereka tidak hanya dengan proses manufacturing-nya. Kalau misalnya kita lihat supply chain
dari mungkin iPhone X, ya sekarang mungkin udah sedikit berbeda, itu terdiri dari berbagai macam komponen. Teman-teman yang background-nya elektro, saya yakin lebih baik daripada saya. Ini dan komponen-komponen ini tidak datang dari satu pabrik, ya. Jadi datang dari berbagai macam pabrik dan datang dari berbagai macam negara. Ya, kalau misalnya kita lihat dari supply chain-nya Starbucks, itu kalau misalnya kita lihat itu tersebar di melibatkan seluruh benua. Kita lihat dari Cina ada 330 supplier hanya dari Cina saja, dan ada 75 di Amerika, ada 148 di Jepang, dan ini bayangkan ini semuanya menyatu menjadi satu handphone. Proses rantai pasoknya ini yang supply chain ini yang sebenarnya menjadi kunci. Kalau misalnya kita lihat iPhone atau Apple secara keseluruhan, memang pertama mereka punya kekuatan di inovasi, tapi inovasi ini nggak mungkin akan berdampak kalau misalnya tidak didukung oleh supply chain yang kuat. Ya. Kalau misalnya intinya adalah kalau misalnya barangnya demand-nya ada, kita bayangin kalau misalnya Apple dia rilis handphone baru, tapi kemudian barangnya kehabisan. Nah, itu kan kehilangan untuk mereka, kehilangan penjualan untuk mereka, dan itulah fungsinya supply chain untuk memastikan bahwa barang itu tersedia untuk dijual. Jadi kebayang kompleksnya mengumpulkan barang dari berbagai macam negara, dikumpulkan di satu assembly, dan kemudian menjadi finished goods, finished products. Tadi kita bicara mengenai dua contoh rantai pasok. Secara keseluruhan, supply chain atau rantai pasok ini ada beberapa komponen utama. Tentunya ada, kalau misalnya kita lihat dari yang pertama ini ada supply bahan mentah, kemudian ada produksi, fungsi produksi atau manufacturing, ada fungsi distribusi, ada fungsi kemudian wholesaling atau distribusi penjualan sebelum ke retailer. Retailer ini udah kayak toko handphone sebelum sampai ke tangan kita sebagai end user. Jadi sebenarnya ini sangat disederhanakan. Kalau misalnya di aktualnya itu banyak sekali tangan yang terlibat di sini, ada beberapa banyak pihak di sini, dan arahnya memang kalau misalnya kita lihat dari raw material sampai ke end user. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai reverse logistics. Reverse logistics ini adalah kebalikan dari supply chain yang forward logistics tadi. Jadi bayangkan kalau misalnya handphone yang kita beli itu rusak, ya, dan kemudian kita klaim sebagai garansi. Ada proses di mana produk tersebut dikembalikan ke proses manufacturing-nya, dan proses itu juga akan melewati kurang lebih proses yang sama. Kita kembaliin ke service center atau ke toko tempat kita beli, kemudian ke service center, kemudian ada service center yang pusat, ada distribution center, sampai kemudian ke either repairer, yang tukang baikin handphonenya, atau ke manufacturing awal. Ya, jadi dua proses ini seringkali bukan hanya satu arah, tapi juga ke arah yang arah sebaliknya, yang kita sebut sebagai reverse logistics. Itu tadi kalau misalnya kita lihat simpelnya, tapi kalau misalnya di aktualnya supplier-nya bukan cuma satu. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang screen-nya sendiri juga berbagai macam komponen, dan masing-masing komponen itu dibuat oleh manufacturer yang berbeda. Jadi ada supplier tingkat 1, supplier tingkat 1 ini ngambil juga barang dari supplier tingkat 2, supplier tingkat 2 ini ngambil lagi barang dari supplier tingkat 3. Ya. Tier-nya ini bisa sangat, terutama di teknologi, itu bisa sangat banyak layer-nya. Dan kemudian juga kalau misalnya kita lihat, itu nggak dari gudang sampai langsung ke toko, tapi itu melewati berbagai macam tangan, dari distributor, ada distributor kecil, kemudian ada penjual gelondongan untuk handphone, sampai kemudian eceran sampai ke tangan kita. Ya, jadi proses ini sebenarnya
kompleksnya banyak sekali pihak yang terlibat di supply chain sampai barang itu sampai ke tangan kita. Apa yang terjadi kalau misalnya kayak gitu? Ya ada yang disebut sebagai bullwhip effect. Bullwhip effect bullwhip itu adalah cambuk ya. Jadi kalau misalnya kita bayangin seperti cambuk, kalau cambuk itu kita pukulkan gitu, itu ada efek, ada bentuk yang dimana semakin jauh, semakin dekat itu sebenarnya fluktuasinya makin banyak. Bullwhip effect di supply chain ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari end customer, fluktuasi dari order itu semakin berfluktuasi. Misalnya, saya ambil contoh misalnya kopi misalnya ya. Bayangin kita beli kopi kapal api dari Alfamart, Indomaret terdekat. Indomaret tiba-tiba suatu kali kita mungkin ada kedatangan teman mau kerja bareng di rumah, dan kemudian kita beli kopi lebih banyak, mungkin tambahin 2 paket. Si Indomaret berpikir, wah ini kayaknya ada kenaikan permintaan, dan dari Indomaret dia akan mikir bahwa daripada ini kayaknya bukan cuma 2, kemungkinan besok akan bertambahan lagi. Mereka juga akan menambahkan ordernya ke distributor. Distributor juga ngelihat ada kenaikan seperti itu, biasanya dia juga akan antisipasi untuk nambahin lagi. Jadi yang awalnya cuma 2 kenaikan permintaan di ujung, itu bisa sampai 10 kali lipat pada saat awalnya diproduksi. Ini yang disebut sebagai bullwhip effect. Nah, kenapa ini penting? Karena di sinilah sebenarnya fungsi teknologi yang bisa memperbaiki ini dengan memberikan visibility. Jadi kalau misalnya kita lihat di masing-masing pemain di supply chain itu, mereka punya tujuan yang berbeda-beda, dan ini seringkali menimbulkan konflik. Yang makin ujung pengennya ada flexibility, jadi kalau misalnya ada yang mau beli dari Indomaret, si orang Indomaretnya selalu punya barang, tapi dari sisi produksi mereka pengennya permintaan stabil, sehingga mereka nggak pusing untuk merubah schedule produksi. Ya, jadi ada conflicting objektif di titik-titik yang ada di supply chain. Itu gunanya visibility. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi karena si orang pabrik nggak tahu sebenarnya data di ujung atau data di Indomaret di level point of sales istilahnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya salah satu mungkin area di mana teknologi bisa sangat berperan. Seandainya informasi ini bisa terlihat di setiap titik supply chain, maka fluktuasi-fluktuasi yang bisa menyebabkan biaya yang lebih tinggi itu bisa dikurangi, dan supply chain-nya lebih efisien, ujung-ujungnya biayanya bisa lebih rendah, dan efeknya juga bisa jualan dengan harga yang lebih rendah. Ini menunjukkan beberapa hal yang biasanya yang diinginkan dari sisi supply chain. Bukan hanya biaya, seringkali hal-hal lain juga adalah quality, ya. Misalnya kayak misalnya kopi, tentunya kita customer pengen beli kopi yang dalam kondisi yang baik, gitu ya. Kita nggak pengen kondisinya udah basah atau misalnya rusak sehingga nggak bisa diminum. Selain itu juga bicara mengenai kecepatan, kalau misalnya ada produk baru, pengennya ada respons yang cepat, reliability, mengenai konsistensi, adaptability, dan juga flexibility. Ya. Jadi biasanya tujuan dari supply chain management itu adalah untuk memastikan bahwa produk itu bisa sampai di titik customer dengan jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga di waktu yang tepat. Ya. Dan dengan tujuan untuk mengurangi total biaya dan memaksimalkan kepuasan customer. Nah, itu sedikit background mengenai supply chain. Saya akan masuk ke teknologi. Ini mungkin yang akan sangat menarik. Jadi
kita lihat bahwa supply chain itu bisa sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, ya. Dan kalau misalnya kita lihat tergantung industrinya, sebagian besar industri, terutama kalau misalnya kita lihat di Indonesia, itu masih sangat manual dan sentuhan teknologinya masih sangat minim. Nah, jadi ini mungkin yang akan menarik, sebenarnya teknologi apa sih yang bisa membantu supaya supply chain tersebut bisa lebih efisien. Ya. Dan apa sih sebenarnya yang, mungkin saya akan mulai dengan apa yang sih sebenarnya menjadi tantangan di supply chain untuk perusahaan-perusahaan supply chain. Bayangin kalau misalnya perusahaan kopi atau Apple atau Samsung atau itu perusahaan teknologi, perusahaan atau misalnya produk-produk yang dekat dengan kita kayak consumer goods, ya, misalnya itu ada Aqua, misalnya pengusaha Aqua, apa sih sebenarnya menjadi concern dari mereka? Biasanya yang jadi concern dari mereka itu kalau misalnya kita lihat yang dari beberapa highlight, yaitu adalah biasanya mereka tidak bisa menduga sebenarnya customer ini sebenarnya butuhnya berapa. Kalau kebanyakan mereka sediain, ya jadi mubazir, jadi sisa. Kalau terlalu sedikit, takutnya ada penjualan yang tidak bisa dipenuhi. Mereka juga melihat bahwa tekanan yang makin besar dari kompetisi global. Ya, ini juga jadi salah satu. Itu. Selain itu tadi juga kalau misalnya kita lihat di Starbucks dan juga yang lain, itu semakin besar tekanan terhadap keramahan lingkungan. Ya, saya ngeliat itu misalnya kayak ada yang bawa Aqua di meja, itu sekarang jadi concern karena kita minum sekali dan kemudian biasanya kita buang, dan ini akan menjadi sampah plastik, dan plastik itu kita tahu tidak mudah untuk terurai. Jadi banyak sekali concern mengenai environmental impact dari barang-barang yang kita miliki. Kemarin saya misalnya ngobrol, salah satu tren dunia makanan, atau bukan tren sih sebenarnya, regulasi di Eropa itu udah nggak boleh lagi pakai sedotan plastik. Ya, jadi mereka balik ke zaman dulu. Mungkin teman-teman mahasiswa sebagian besar adalah milenial. Yang saya juga mungkin jarang. Saya dengan Pak Reza mungkin udah waktu itu juga udah jarang. Sekarang mereka kembali ke sedotan kertas. Ya, jadi karena kertas lebih ramah lingkungan, ya plastik sangat tidak ramah lingkungan, dan salah satu yang penyebab plastik itu adalah sedotan. Jadi mulai tahun depan itu bakal ada di beberapa negara mulai ada larangan untuk menjual sedotan plastik di restoran. Nah, hal-hal seperti ini juga makin membuat supply chain itu semakin kompleks. Tentunya biaya, kemudian dan juga kepuasan customer itu juga menjadi menjadi perhatian yang concern yang juga makin meningkat di dunia usaha. Ya. Kita bicara mengenai beberapa tren yang ada di teman-teman sangat melek teknologi, dan salah satu tren yang kita lihat itu adalah tumbuhnya e-commerce. E-commerce ini kalau misalnya di Eropa, di Amerika 10 tahun yang lalu, udah mulai banyak 10-12 tahun yang lalu, mulai ada. Tapi di Indonesia kita lihat pertumbuhannya itu kayak 3-4 kali lipat setiap tahun dalam 3-4 tahun terakhir. Ini salah satu tren yang sangat besar, dan ini juga punya dampak sangat vital terhadap supply chain. Bayangin dulunya, kalau misalnya dulu kita orang jualan jualan baju, dulunya mungkin ada yang tahu misalnya Ramayana, kalau di Bandung itu ada Jogja gitu ya, ada toko-toko baju. Sekarang udah nggak lewat toko baju lagi. Sekarang kita udah bisa beli dari Lazada, dari Zalora, dari Bukalapak gitu ya, dan itu diantarkan langsung ke rumah kita. Yang dulunya mereka ngirim ke toko itu 1 truk baju semua, sekarang mungkin cuma 1 baju dikirimkan ke rumah. Ya. Jadi ada banyak perubahan dampaknya terhadap
supply chain. Yang dulunya kalau misalnya kita lihat apa saja yang berubah dari e-commerce ini, ya salah satunya adalah yang dulunya kita kirim dalam jumlah besar, sekarang harus juga dikirim dalam jumlah kecil. Tentunya banyak digitalization. Kalau misalnya kita lihat dulu, kalau misalnya kita beli dari tokonya seringkali nggak tahu nih sebenarnya yang beli siapa, patternnya seperti apa. Sekarang dengan ada digitalization itu semuanya jadi lebih mudah. Tentunya juga informasi pola beli kita juga jadi jauh lebih ketahuan. Banyak tadi kita bicara mengenai bullwhip effect. Salah satu yang jadi yang menjadi tren juga dengan adanya digitalization. Sekarang dengan lebih mudah bahwa untuk orang yang ada di pabrik tahu sebenarnya demand atau permintaan dari customer terakhir. Yang dulu semuanya itu mungkin sangat susah untuk dilakukan. Sekarang informasi yang ada dari retail, terutama e-commerce, itu dengan gampang itu bisa diketahui oleh produsen. Ya, which is itu membuat supply chain juga bisa jadi lebih efisien. Tren yang juga menarik itu kita sebut sebagai on-demand economy, atau di beberapa tempat kita sebut sebagai uberization. Di Indonesia mungkin lebih tepatnya adalah gojekisasi. Ya, gig economy ini bicara mengenai bahwa kalau misalnya dulu ada perusahaan logistik, biasanya mereka punya truk sendiri, ya, mereka punya kendaraan sendiri, bahkan punya gudang sendiri. Sekarang mereka nggak harus punya truk sendiri, karena mereka bisa pakai Uber untuk ngirim barang, ya, bisa nyewa gudang dengan gampang. Ya, jadi gig economy ini efeknya di supply chain. Saya yakin juga teman-teman banyak menggunakan ini. Yang dulunya punya motor, sekarang mungkin akan lebih nyaman dengan naik Gojek atau naik Grab, gitu ya. Tren ini juga merambah ke bisnis, di mana orang yang biasanya dulu punya truk, sekarang ya udah dengan gampang mereka cukup pakai Grab atau Uber di beberapa negara lain, dan juga misalnya Gojek, terutama di Indonesia. Tren ini sepertinya juga ini salah satu tren yang uberisasi ini adalah salah satu tren yang sangat dicermati di dunia supply chain, karena ini akan mengubah peta persaingan di perusahaan logistik. Salah satu contohnya, ya, dulu kita harus punya truk, ya, sekarang kita bisa pakai GoBox, kita bisa pakai GoCar, kita pakai Gojek, ya, dengan gampangnya melalui aplikasi. Saya yakin Pak Reza dan juga salah satu topik yang ramai itu adalah Industri 4.0. Dengan adanya otomasi, dengan adanya digitalisasi di industri, pola industri itu berubah. Ya. Hal ini juga berpengaruh terhadap dunia supply chain, di mana yang dulunya masih sangat manual, sangat dan belum connected, fragmented, itu sekarang sudah jauh lebih terhubung. Ya. Ini contoh aja beberapa yang dari, kalau misalnya kita lihat map ini, paling kiri itu adalah pola supply chain yang paling manual. Misalnya saya ambil contoh dari sisi logistiknya, teman-teman tahu dulu kebanyakan push, kemudian sekarang pull. Tapi kalau misalnya di Industri 4.0 udah banyak ngomongin tentang prediktif, gitu ya. Ini kata-kata kunci yang menarik, nanti akan saya bahas sedikit di analytics. Yang juga menarik itu adalah dengan tumbuhnya dunia dengan tumbuhnya teknologi, Internet of Things juga sangat tumbuh. Di dunia supply chain, beberapa aplikasi dari Internet of Things ini bisa dari sisi logistik, dari sisi location tracking, dari sisi order fulfillment, order management,
dan juga dari product configuration. Ya, yang dulunya kalau misalnya kayak misalnya di perusahaan saya yang memanage cukup banyak truk, dulunya kita bingung kalau misalnya kita cuma bisa telepon kalau misalnya siapa supirnya ada, supir truknya, kita pengen tahu dia ada di mana. Sekarang kita udah dengan gampang, dengan adanya GPS, location tracking, kita bisa tahu mereka ada di mana, dan kita juga bisa predik mereka selesai delivery-nya kapan, nyampe ke tempat customer-nya kapan. Ya. Internet of Things ini salah satu area yang tumbuh sangat pesat, ya, tumbuhnya eksponensial seiring dengan tumbuhnya teknologi dan juga manufacturing perangkat. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mulainya sangat lambat di awal tahun 2000-an, sekarang tumbuhnya cepat sekali. Ya. Ini terutama teman-teman yang mungkin background-nya adalah ke arah analytics, quantitative analytics ya. Saat ini saya ada di Düsseldorf minggu ini. 2 hari kemarin kita bicara mengenai analytics. Dan Hafi itu memang bisnis utamanya adalah logistik untuk makanan, untuk restoran. Yang selama ini kalau misalnya kita lihat aplikasinya itu adalah biasanya restoran itu suka bingung kalau misalnya hari ini tuh customer kira-kira bakal datang berapa banyak, bakal makan, milih menu yang mana, ya. Analytics ini intinya adalah melihat pola-pola dari customer terhadap menu, terhadap promosi, sehingga restoran itu bisa memprediksi kira-kira ini hari ini atau misalnya bulan ini kira-kira menu mana sih yang akan laku. Kalau misalnya menu ini yang kita tawarkan dengan promosi, efeknya seperti apa. Jadi sudah lebih banyak bisa melakukan prediktif. Ya. Dan dengan begitu kemudian bisa membantu restoran untuk memutuskan sebenarnya saya mendingan nyetok lebih banyak ayam atau lebih banyak daging sapi atau lebih banyak goreng-gorengan gitu ya, sehingga dengan begitu juga harusnya juga akan membuat kepuasan customer meningkat. Ya. Ini area yang menurut saya sih bisa sangat teknikal tapi juga sangat applicable ke dunia pekerjaan. Ini juga merupakan satu area di mana demand terhadap ahli yang ada di bidang ini sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita baca tuh banyak sekali artikel yang bilang bahwa data scientist is the sexiest job for the decade ya, atau dekade. Jadi pekerjaan yang paling seksi 10 tahun ke depan, 1 dekade ke depan itu adalah data scientist. Ya. Ini merupakan salah satu karir yang menurut saya sih teman-teman mungkin juga harus bisa eksplor karena demand-nya sangat besar, sementara supply-nya sangat terbatas. Dan pengembangan ke depannya akan sangat pesat, ya, dan dunia bisnis memang membutuhkan ini. Kemudian ini cerita mengenai bagaimana prediktif. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara dengan analitik itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah diagnostik. Pertama itu adalah deskriptif. Jadi deskriptif itu menjelaskan apa sih bagaimana kondisi saat ini. Yang kedua kemudian bicara mengenai diagnostik. Diagnostik ini bicara mengenai ada masalah apa dengan yang saat ini. Kondisi seperti ini sebenarnya masalahnya seperti apa. Kemudian ada yang level ketiganya itu adalah prediktif. Prediktif ini bicara mengenai melakukan prediksi ke depannya bakal seperti apa jadinya. Jadi ada aspek forecasting. Kemudian yang keempat itu adalah preskriptif. Preskriptif ini bilang kalau misalnya ke depannya forecastnya seperti ini, maka kita harus kayak gimana. Ya, jadi
Itu adalah 4 komponen dari analytics, jadi deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Ya. Ini benar-benar area yang menurut saya sih, terutama teman-teman dari manajemen teknologi, management of technology bisa lebih banyak, karena memang ini adalah salah satu pekerjaan yang dimana akan sangat besar ke depannya. Salah satu teknologi yang juga menjadi perhatian kita itu adalah blockchain. Ya, mungkin teman-teman dengar salah satu aplikasi dari blockchain yaitu Bitcoin, ya, dan dunia usaha, dunia bisnis sekarang melihat bagaimana aplikasi blockchain ini bisa membantu bisnis secara keseluruhan. Ya, banyak sekali yang aplikasi yang dimungkinkan dari blockchain. Tentunya pertanyaannya adalah yang mana yang benar-benar bisa membantu bisnis untuk menjadi lebih efisien. Untuk blockchain saya akan tunjukin sedikit video. Ya, ini adalah aplikasi blockchain yang ada di kerjasama antara IBM dengan MERS. MERS ini adalah perusahaan Status of goods is locked away in organizational silos. Today, 90% of goods in global trade are carried by the shipping industry, but the supply chain slowed by the complexity and sheer volume of point-to-point communication across a loosely coupled web of land transportation providers, freight forwarders. Jadi seperti industri supply chain yang lain, banyak sekali pemain yang terlibat untuk ngirim barang, ya, bekerja sama sehingga semua pemain yang terlibat itu bisa mengakses database atau ledger yang sama menggunakan blockchain technology. Frictions, including costly point-to-point communications. Collaboration will launch with the potential ability to track millions of container journeys per year and integrate with customs authorities on selected trade lanes. In a recent test by Maersk, shipping a single container of flowers from Kenya to the port of Rotterdam resulted in a stack of nearly 200 communications. Using this example, we will examine how blockchain has been implemented to create trust and security in the digitized document workflow. Dibilang untuk jual bunga dari Afrika ke Belanda itu sampai 200 dokumen, dan dengan adanya blockchain ini cukup semuanya mengakses ke portal yang sama. The origin, chemical treatment, quality of the produce, and customs duties. Firstly, using a PC or mobile device, the Kenyan farm submits a packing list that becomes visible to all participants. This action initiates a smart contract that enforces an export approval workflow between the 3 agencies. As each agency signs, the status is updated for all to see. Simultaneously, information about the inspection of the flowers, the sealing of the refrigerated. Karena semuanya di satu portal, ada menggunakan blockchain, setiap milestone-nya, setiap transaksi juga kelihatan. All actions relating to the documents and the physical goods are captured and shared. Which documents were submitted, when and by who, where the flowers are, and who is in possession of them, and the next steps in their journey. Flowers are perishable, so it's crucial that there are no delays or missteps. Blockchain provides secure data exchange and a tamper-proof repository for these documents and shipping events. This system could significantly reduce delays and fraud, saving billions of dollars annually. And according to the WTO, reducing barriers within the international supply chain could increase worldwide GDP by almost 5% and total trade volume by 15%. For more information on how IBM can help make blockchain for your business, please visit IBM.com/blockchain. Itu tadi mengenai blockchain. Ya, kita lihat bagaimana blockchain itu bisa melakukan penghematan dengan menyederhanakan proses transaksi. Teknologi lain yang juga mempengaruhi, kalau bayangin kalau misalnya kita beli barang dari, misalnya kita beli dari JD.ID gitu ya, kita beli dari Cina dan seringkali itu barangnya dari Cina, itu kan dia juga melalui proses yang lumayan rumit,
sampai barang itu bisa diantarkan ke rumah kita. Termasuk juga proses pembayarannya. Nah, fintech ini akan sangat membantu untuk menyederhanakan proses pembayaran dan juga proses pembiayaan. Nah, jadi yang dulunya mungkin butuh biaya, butuh modal gitu, ini jauh lebih gampang untuk didapatkan dengan adanya fintech. Pertanyaannya kemudian setelah ini arahnya kemana, gitu ya? Tadi kita bicara mengenai Internet of Things, kemudian juga direct to customer dengan adanya e-commerce, ya. Akan lebih banyak juga inovasi-inovasi baru. Salah satu contohnya misalnya baik dari order management, bagaimana cara kita mengorder akan jauh bisa lebih mudah, dan juga bagaimana barang tersebut bisa sampai ke rumah kita. Ya, satu video terakhir ini salah satu contoh teknologi yang digunakan Amazon, sebenarnya sih bukan teknologi baru. Teknologi 2 tahun yang lalu, bagaimana Amazon menggunakan drone untuk melakukan pengiriman ke rumah customer. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a wide pair of fulfillment centers located just over the horizon from their homes. This is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative pioneer technology. Here's how it works. Moments after receiving an order, an electrically powered Amazon drone makes its way down the automated track. Rises into the sky. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS. Our systems are designed to find the destination safely. In 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. In this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets for dogs' favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test. Customers to expand the trial to more customers over time. Starting with 2 customers now, in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles from the facility, and growing hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? Oke, jadi itu beberapa teknologi yang kita sekarang kita cerita tentang Indonesia. Ya, ini mungkin salah satu yang itu. Gimana tentang di Indonesia? Tentunya di Indonesia ini kita punya tantangan yang masih banyak. Ya, kalau misalnya kita lihat Indonesia itu tumbuh sangat cepat 5% ya dibanding dengan negara-negara lain yang mungkin masih tumbuh di 3-4%. Dan juga orang Indonesia ini kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain itu sangat doyan belanja. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bahkan dibanding dengan negara maju, dengan negara yang berkembang lainnya kayak atau kita sebut BRICS ya, itu Indonesia tuh orang Indonesia itu salah satu yang paling doyan belanja. Tapi juga di sisi lain logistik kita itu salah satu yang belum berkembang ya. Kalau misalnya kita lihat rankingnya dan juga skor logistik performance index kita dibanding negara lain masih sangat rendah. Dan juga karena juga banyak sekali tantangan yang kita hadapi di supply chain Indonesia, jalan yang masih nggak ada, kadang-kadang pelabuhan, walaupun kita lihat dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pembangunan infrastruktur sangat-sangat cepat dan banyak membantu dunia logistik. Selain itu juga salah satu yang mungkin saya akan tambahkan di sini adalah orang-orang yang bekerja di dunia logistik, dunia supply chain itu masih sangat terbatas. Teman-teman yang mungkin dari Telkom, dari ITB atau dari universitas yang
ternama, biasanya mereka lebih suka kerja di dunia teknologi, telekomunikasi, atau sebagian besar juga kerja di dunia finansial. Ya, jadi orang yang mau kerja di dunia logistik atau supply chain ini masih sangat terbatas. Ya. Walaupun kita tahu bahwa dengan ada teknologi, itu akan banyak sekali bisa membantu industri ini untuk tumbuh. Kondisi ini tadi kondisi mengenai industri 4.0 di Indonesia itu dari sisi logistik kita tuh masih sangat manual ya, kalau misalnya kita masih jauh dari automated. Kalau orang udah ngomongin industri 4.0, kita tuh masih di logistik tuh masih logistik 1.0 atau logistik 2.0 ya. Jadi masih banyak improvement atau perbaikan yang kita butuhkan di dunia logistik di Indonesia. Saya cerita sedikit mengenai saya setelah lulus SMA, kemudian saya kuliah di TB, saya kuliah di jurusan planologi, dan saya melihat bahwa sebenarnya supply chain atau logistik ini merupakan dunia yang menarik. Akhirnya saya ngambil S2 di NUS di Singapura, dan jurusannya adalah logistik. Pada saat itu bapak saya agak keberatan karena ini adalah persepsi di Indonesia bahwa logistik itu kerja di gudang beras terutama. Jadi bayangin orang tua saya mikir setelah S2 masa kerjanya di gudang beras, ngangkat beras, mindahin beras gitu ya. Itu yang persepsi yang ada di Indonesia. Sehingga banyak yang tidak mau untuk kerja di dunia logistik dan supply chain. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan pertumbuhan industri ini, itu karir di supply chain itu sangat cepat. Saya bisa bilang bahwa sebagian besar teman-teman saya yang ada di supply chain kerja di dunia logistik itu punya karir yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman yang kerja di industri yang lain. Ya. Di Indonesia dengan tantangan yang sangat besar dan keterbatasan sumber daya, karena nggak banyak orang yang mau kerja di dunia supply chain, itu kebutuhan terhadap tenaga kerja, keahlian baru itu sangat tinggi. Biasanya yang kita lihat adalah ada gap antara pengalaman dan pendidikan. Seringkali kita lihat ada orang yang memang kerja di gudang cukup lama, tapi pendidikannya biasanya mungkin hanya SMA. Ya. Atau ada orang juga kita lihat bagian sisi lain, di mana orang yang mungkin udah belajar logistik, tapi karena dunia ini adalah dunia yang baru, pengalamannya masih sangat dikit. Untuk dapetin tenaga ahli di logistik yang punya pengalaman dan juga pengetahuan pendidikan yang baik, itu masih sangat langka. Dan kalaupun ada, biasanya gajinya lumayan besar. Ya. Jadi ini merupakan peluang sih sebenarnya kalau misalnya saya lihat. Sedikit cerita mengenai Hafi. Kalau misalnya teman-teman tahu Texas gitu ya, itu kan Hafi ini kerjaannya adalah mensuplai restoran tersebut supaya restoran tersebut bisa jualan. Jadi yang kita supply itu dari makanan, ya, baik itu ayam, minyak goreng, beras dan sebagainya, dan juga barang-barang seperti packagingnya, jadi kayak cupnya, ya, gelasnya, piringnya, termasuk juga kalau misalnya suka ke McDonald's, mainannya, gitu ya, barang-barang promosi. Kita bukan hanya menyediakan gudang dan transportasi, tapi juga menyediakan proses sourcing, ya, proses analytics, ya, itu jadi lumayan end to end. Ya. Saya tidak akan waktunya juga terbatas. Yang kita lihat adalah dunia logistik di Indonesia terutama dengan tantangan yang begitu besar, membutuhkan talent-talent yang bisa membantu industri ini untuk menjadi lebih efisien. Seperti saya sebutkan tadi, seringkali logistik ini bukan pekerjaan yang seksi, dan sehingga biasanya kita tidak punya kebebasan untuk dapetin talent yang terbaik dari universitas. Gitu ya. Dan kita ngomong logistik bukan hanya, nggak ngomong cuma untuk talent yang di gudang. Tadi saya sebutkan mengenai analytics misalnya, data scientist. Supply chain data scientist itu salah satu
talent, salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan dan supply-nya atau orang yang punya kemampuan itu sangat sedikit. Ya. Analytics ini merupakan salah satu area yang berkembang sangat pesat dan sangat seksi, kalau misalnya bisa dibilang kayak gitu, karena big data management, data analytics itu sangat dibutuhkan. Itu menjadi istilahnya competitive edge untuk perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya ke depan. Ya. Kurang lebih itu sesi dari saya. Saya punya nggak tahu berapa menit nih. Saya cuma punya 3 menit sebelum saya harus jalan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Masih sempat pertanyaan, Pak Reza? Terima kasih. Sebetulnya saya kira nanti kalau ada pertanyaan akan dalam bentuk tertulis karena biasanya suara nggak kedengaran juga dari bangku kita nggak terlalu ini. Oke, makasih sekali Pak Adit. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar meetingnya. Makasih udah nyempet-nyempetin kuliah dari bisnis tripnya yang sangat sibuk. Sukses ya. Oke, terima kasih. Senang hati. Oke, thank you semuanya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.